Nun sewu Mbah, saya bertanya lagi mengenai Satrio Piningit itu kan konon sosok yang nantinya akan menata zaman adil. Nah, itu kan tugas yang sangat besar sungguhnya. Kalau melihat yang demikian, apakah Sang Satria Piningit itu mempunyai kesaktian, Mbak? Tapi ulo salam mulya atur bagya Wisnu Nusantara. Om wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tabe uluk salam mulya. Kesaktian kan ada kesaktian, ada kadigdayan, ada lagi keampuhan, ada lagi mujizat di dalam, apalah ada lagi ya istilah Jawa keyonen. Nah kalau menurut saya, balik lagi menurut saya, tanya yang ke saya, menurut saya itu cenderung kepada keyonen Satria Piningit ini. Artinya setelah bertapa setia, setelah itu otomatis kedunungan daya lebih, tapi inti daya lebih atau sumber daya lebih ini keyonen itu sama juga dengan, hampir sama kesemiripannya dengan mujizat. Artinya begini loh, di dalam api itu ada api, yaitu inti api. Di dalam kesaktian itu ada kesaktian, yaitu inti kesaktian. Di dalam kadigdayan itu ada kadigdayan, yaitu inti kadigdayan. Di dalam keampuhan ada keampuhan, yaitu inti keampuhan. Di dalam udara ada udara, yaitu inti udara gitu loh. Di dalam bumi ada bumi, yaitu inti bumi. Gitu. Lah, inti ini menurut saya cenderung kepada Mahayuni Satria Piningit. Kesaktian Satria Piningit ini adalah Mahayuni. Jadi merupakan esensial dari seluruh kesaktian. Kalau Jenderal Sudirman itu kan ibaratnya kayak cengkaruk, keris cundrik itu yang bisa bila sudah dalam keadaan yang sangat terdesak diulurkan, maka hujan atau mendung atau yang menggelapkan si Belanda itu untuk menangkap Jenderal Sudirman tidak bisa, sehingga hilang dari pandangan teropongnya, dari pandangan mata fisiknya dan sebagainya. Lah, ini mungkin tanpa yang harus mengeluarkan keris gitu loh. Kalau Soekarno sebagai itu adalah tongkat komando gitu loh, dan masing-masing tentu ada sama, serupa tapi tidak sama. Semua itu punya keyonen. Kalau di Mataram itu digdaya tanpa aji maksudnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi itu lebih dari itu. Digdaya tanpa aji, supih tanpa bondo, menang tanpa ngasorake, luruk tanpa polo, lebih dari itu. Nah, yang demikian itu nanti biasanya berada pada sabda, menempelnya melalui sabda. Jadi intinya pemimpin ini nanti setelah bertapa itu malati ya Pak ya. Malati itu prabawanya apa itu dilala itu besar sekali, besar, dan sehingga ibaratnya semut pun menghargai, ibaratnya menghormati, tunduk ya. Bahkan yang ada di tengah laut, di tengah hutan ini keprabauan, agung wibawane Sang Naranata caranya. Agung wibawane Sang Naranata, sehingga tidak perlu berperang, tidak perlu mungkin dari mancapraja kayak sekarang ibaratnya negara tetangga mungkin Brunei lah, Timur Leste itu dan sebagainya, yang sudah itu cenderung cara nang kang tebih samyo tumiung itu, kang cerak cerdak samyo nyengkuyung. Bahasa kasarnya tunduk dengan sendirinya. Tunduk dengan sendirinya, itu tunduk dengan sendirinya, sehingga bukan melalui himbauan saja, tidak. Itu. Udahlah, memang betul itu loh.
ibaratnya seperti itulah. Nanti kalau ibaratnya itu, ya kalau saya jauh ke sana mungkin lebih tepatnya itu adalah Sirulah Ajiniro. Aji ini kan apa? Aji ini pengaji apa ya? Apa? Yang terhormat, yang mulia, yang di pertuan agung gitu. Punya derajat yang tinggi. Iya, di mata itu binatang, di mata itu tumbuhan, di mata itu alam ini raya. Sehingga Sirulah Ajiniro. Artinya ini Mahayoni, di atas kesaktian, di atas kadidayan, ya, di atas pokoknya inti dari semua itu menyatu badannya. Karena maaf, kembali lagi sesuai pantauan saya bahwasanya itu ini adalah kira-kira bagaimana kalau seperti ini. Wahyunya Satria Piningit itu sudah saya katakan adalah sukma sesembaning para sukma sejagat raya yang belum pernah turun ke bumi. Kira-kira seperti apa? Jadi manusia tidak boleh ya, karena keangkuhannya, keanggara murkaannya, ke tertutup nafsunya itu menampik kepada ini ibaratnya. Tapi karena ini semua lelembut, semua sukma, semua binatang, semua tumbuhan itu telah menantinya ini, yang ditunggu-tunggu. Nah, yang ditunggu sukma sesembaning para sukma sejagat raya ini. Kira-kira kalau itu sekelas Aji bukan? Sekelas kesaktian bukan? Di atasnya. Nah, otomatis kan ya kurang lebihnya seperti itu. Bisa dibayangkan sendiri. Jadi kalau saya cenderung kepada Mahayoni. Mahayoni itu menempel kepada sang satria nanti itu. Biasanya kepada sabda. Lah ini ada sabda jati dalam ibaratnya. Artinya begini. Setiap keputusan Satria Piningit itu pasti adalah gerakan Sirulah. Berdasarkan kepada petunjuk maksudnya. Berdasarkan kepada ilham. Tidak mungkin ada ibaratnya sesuatu yang tidak berdasarkan dia menggeningkan cipta dulu gitu loh. Caranya kan ada sebuah kisah yang Kanjeng Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat, oh nanti dulu tunggu jawabannya gitu, ibaratnya seperti itu. Nah ini pun nanti seperti itu, akan bertanya kepada sang wahyunya itu, atau kepada alam raya, atau kepada Tuhannya untuk memberikan jawaban, baru dia melangkah. Itu Sirulah, atau sehingga di situ ada Mahayoni. Tidak mungkin ibaratnya keputusan tanpa prabawa atau tanpa efek yang tidak diperhatikan. Kelihatannya sangat tipis, kecuali ya itu kalau dalam persaingannya kan Dajjal gitu. Kemungkinan seperti itulah. Terus nanti anunya adalah Sabdo Jati, yang diucapkannya itu dalam hal urusan keputusan negara itu adalah mungkin Sabda Jati. Kalau dalam ulah kemasyarakatannya mungkin ada Sabda Tama, ya, Sabdo Utomo lah. Perkataannya juga sangat mulia, sangat utama gitu dalam perspektif tertentu, dalam hal tidak akan melantur ngawur gitu loh, nggak ada dalam urusan yang tertentu. Jadi intinya kesaktian ini adalah Mahayoni dari Satria Piningit itu nanti adalah Sirulah di mana keluarnya kepada sebuah sabda jati dan sabda utama, ibarat sabda tama itu, sehingga niscaya tidak akan ada keraguan dalam memberikan perintah kepada rujukan kepada rakyatnya, sebab dia tahu, satria ini pasti tahu pada prinsipnya ini hanya untuk sementara menata gitu loh. Tidak mungkin akan mutlak memerintah otoriter tidak mungkin. Artinya rujukan, ajakan, arahan gitu. Nah, pada hakikatnya manusia kan pamali gitu. Tidak boleh memerintah manusia kecuali atas kehendaknya begitu. Saya rasa demikian. Terima kasih. Jadi Mahayoni intinya. Terima kasih.